Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagelaran Piala Asia U23, Indonesia mengalami 3 kekalahan. Yang pertama kalah melawan tuan rumah Qatar, yang kedua kalah di semifinal melawan Uzbekistan, yang ketiga yang seharusnya mungkin kira-kira mampu memperebutkan tempat ketiga, itu ternyata kalah melawan Irak 2-1. Dan ini merupakan kekalahan yang ketiga. Tetapi memang target dari tim ini itu kan lolos perempat final. Lalu kemudian ternyata dikasih rezeki untuk lolos di semifinal melawan Uzbekistan. Sebuah tim yang menurut saya sangat-sangat rapi permainannya. Dan menurut saya Indonesia tidak bermain sebagaimana mestinya. Jadi tidak bermain seperti saat melawan Australia atau mengalahkan Australia. Tidak bermain juga seperti saat mengalahkan atau bahkan membantai Yordania 1-4 gitu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Timnas U23 ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa jika melihat yang sebelumnya banyak orang underestimate terhadap tim ini, bahwa tim ini adalah tim debutan sehingga kemudian tidak mungkin bisa berbicara banyak di level Asia. Tetapi nyatanya semua keraguan itu dipatahkan dengan cara bagaimana tim ini, tim U23 ini, itu melanggeng sampai semifinal, bahkan memperebutkan tempat ketiga. Walaupun kemudian di akhir Indonesia menempati tempat keempat, dan itu level Asia. Seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pertempuran, kompetisi, perlombaan itu selalu ada kekalahan dan kemenangan. Ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Sekarang persoalannya adalah bagaimana yang menang ini mensyukuri kemenangannya, tidak tadabur, tidak sombong, tidak songong, tidak congkak, tidak menginjak-injak atau mengejek, mengolok-olok pihak yang kalah, sementara yang kalah juga harus bisa dengan tenang hati, dengan dada yang luas, menerima kekalahan. Karena tidak semua orang bisa dan mampu menerima kekalahan. Kalah itu mengecewakan, dan itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Timnas U23 yang kalah di semifinal, dan itu tidak apa-apa karena kita tidak punya target sampai semifinal. Pun kalau ternyata sampai di semifinal, ya kita alhamdulillah, kita mensyukuri itu. Tetapi di perebutan tempat ketiga, kita juga mengalami kekalahan, dan kita tidak perlu misalnya mencaci maki pemain dengan berlebihan karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Meskipun memang di perebutan tempat ketiga ada beberapa pemain yang bermain individu, gitu, egois, yang seharusnya bisa bermain secara tim, tetapi karena egois lalu kemudian tidak bisa mencetak gol. Tapi itu pelajaran yang bisa diambil bahwa tidak semua orang bisa menerima kekalahan. Tidak semua orang bisa berdamai dan menerima kenyataan bahwa yang mungkin dengan kemampuan pemain seharusnya bisa memperebutkan atau merebut tempat ketiga, tetapi karena diobok-obok atau dikontaminasi oleh ego yang tinggi, pada akhirnya kalah. Kalahnya ya kalah dengan konyol. Artinya kalah dengan konyol itu kalah karena perbuatan pemain itu sendiri. Ya sombong, ya ego, ya individual misalnya mainnya. Tetapi ini memang permainan. Permainan selalu ada kalah dan menang. Walaupun permainan, dari kekalahan ataupun kemenangan, terutama kekalahan yang kita terima, yang diterima oleh Timnas U23, kita bisa mengambil hikmah atau ada rahasia besar di balik kekalahan bagi mereka yang dengan lapang dada mau menerima kenyataan, berdamai dengan kenyataan bahwa oke, saya kalah. Tetapi dari kekalahan itu kemudian kita tidak serta-merta langsung pasrah gitu. Karena di balik kekalahan, bagi mereka yang berpikir, yang menggunakan otak dan kepalanya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian menjadi bahan perbaikan untuk kompetisi berikutnya. Kompetisinya tidak harus sepak bola. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita berkompetisi dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Yang paling berat kan berkompetisi dengan diri kita sendiri. Mengalahkan ego, mengalahkan nafsu. Dan oleh sebab itu, karena di setiap medan kehidupan adalah pertempuran, kita perlu belajar dari kekalahan. Baik kekalahan yang diterima kita sendiri maupun kekalahan yang diterima oleh orang lain. Mungkin di satu sisi kita tidak mengalaminya langsung. Kita tidak mengalami secara langsung kekalahan yang diterima oleh Timnas U23 karena kita tidak bermain di situ. Tetapi kita sebagai supporter, bagaimana kekalahan yang diterima oleh Timnas U23 itu juga dialami oleh supporter.
karena supporter adalah pemain ke-12. Jadi kecewanya ya sama juga. Tetapi mungkin supporter hanya berada di tribun, tidak ikut bermain di lapangan. Udah letih, udah kalah, kecewa lagi misalnya kira-kira gitu. Tetapi supporter itu kan berada di tribun menonton, ya kalau misalnya timnya kalah, kita juga ikut mengalami kekalahan itu, merasa kecewa dengan itu. Nah, oleh sebab itu, dalam video ini, saya ingin memberikan beberapa catatan yang menurut saya bisa diambil sebagai sebuah pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai referensi, sebagai bahan pertimbangan ketika kita mau berkompetisi dalam kehidupan kita sendiri. Baik itu ya di berbagai level realitas gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita pikirkan dan perlu kita resapi bahwa dari kenyataan kekalahan yang diterima baik oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri yang kita alami secara eksperimentatif gitu, maka yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa belajar dari sebuah kekalahan. Kenapa kita mengalami kekalahan itu? Kenapa kita gagal dalam kehidupan yang kita jalani? Saya kira di sini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil karena boleh jadi kita kalah satu karena kita masih belum bisa menerima kemenangan. Artinya kalau menang boleh jadi kita akan menjadi sosok atau pribadi yang sombong, congkak, songong misalnya kira-kira begitu. Tetapi itu nanti urusan yang lain ya. Jadi bahwa setelah itu urusan mensyukuri nikmat aja gitu. Tetapi mensyukuri nikmat aja itu kan juga sebuah satu perbuatan yang rumit juga. Jadi tidak semua orang bisa mensyukuri apa yang sudah diperoleh. Kadang-kadang kita sudah mempunyai sesuatu tetapi kita kurang bersyukur. Karena kurang bersyukur lalu kemudian kita tidak bisa menerima nikmat atau sesuatu yang sudah diberikan itu, lalu kemudian kita menginginkan sesuatu yang lebih besar hingga kemudian apa yang sudah ada di tangan kita itu menjadi hilang. Ya, ketika sesuatu itu hilang lalu kemudian kita merasa menyesal. Artinya yang pertama yang perlu kita pikirkan dan yang perlu kita resapi adalah bagaimana kita bisa menerima kekalahan sebagai sebuah ujian bahwa kekalahan yang kita terima itu adalah semacam alarm bahwa ternyata dalam diri kita, di tim kita, kalau misalnya kerja tim, ada beberapa hal, beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, hanya beberapa orang saja yang mampu membuka dadanya seluas samudra dan kemudian mengakui, menyadari bahwa di timnya, bahwa di dalam dirinya itu ada kekurangan. Karena bagi mereka yang terlalu congkak, sombong, itu merasa dirinya sudah penuh dengan sesuatu, sudah penuh dengan keterampilan, sudah penuh dengan pengetahuan. Nah, dalam posisi mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, maka yang penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi, memeriksa, mengecek apa yang kurang dari usaha yang sudah kita lakukan. Artinya pasti ada hal-hal yang keliru. Artinya pasti ada sesuatu yang salah di situ. Jadi tidak selalu sesuatu itu dikaitkan dengan keberuntungan. Oke, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika Indonesia menang melawan Korea Selatan di adu penalti, Indonesia mengalami keberuntungan atau memperoleh keberuntungan. Tetapi ini perlu dicatat bahwa keberuntungan tidak datang dari langit, artinya tidak serta-merta langsung datang dari langit, jatuh ke kepala kita, tidak. Menurut saya, keberuntungan pasti berjalan beriringan dengan keterampilan dan kerja keras. Kalau kita tidak punya keterampilan, kita tidak punya kompetensi tertentu, dan setelah sudah tidak punya kompetensi tertentu, lalu kemudian kita tidak kerja keras, maka keberuntungan tidak akan ada. Atau kita sudah punya kompetensi, kita punya skill, tetapi kita tidak bekerja keras, maka keberuntungan pun juga tidak ada. Artinya menurut saya, keberuntungan itu berjalan beriringan dengan kompetensi, dengan kerja keras yang kita lakukan. Nah, kembali lagi ke poin pertama, bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari kekalahan yang kita terima, jadi kita harus mengidentifikasi, kemudian kita juga harus secara terbuka menerima kritik dan saran dari orang lain. Karena kritik dan saran dari orang lain itu kan nanti akan menjadi satu masukan, pertimbangan apa-apa saja yang keliru dengan apa yang sudah kita usahakan. Kalau kita tidak bisa menerima dengan lapang dada kritik dan saran dari orang lain, kita akan menjadi pribadi yang sombong, yang congkak, yang sudah penuh. Hingga kemudian kalau kita sudah merasa penuh, kita tidak bisa menerima pertimbangan, saran, kritik dari orang lain. Dan inilah yang dihadirkan oleh kegagalan, yang dihadirkan oleh kekalahan. Kita perlu belajar. Artinya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa kita perlu mengidentifikasi, menyadari, mengakui bahwa tidak ada yang sempurna.
ada hal-hal yang kurang dari diri kita mengenai apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita lakukan gitu. Sehingga kemudian berujung pada kegagalan, kekalahan. Tetapi kegagalan bukan berarti nanti akan membuat kita terdorong, terdesak ke dalam jurang keterpurukan. Selama kita masih mau menyadari, mengakui bahwa ada sesuatu yang kurang dari diri kita, maka kita akan terus melakukan perbaikan. Dan itu rahasia pertama dari kekalahan.